Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini kita akan merenungkan tema menyembuhkan orang dalam kaitan dengan perutusan para murid, 70 murid untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan hal yang menarik di sini bahwa setiap pemberitaan atau perutusan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah senantiasa disertai dengan perintah untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Mari kita lihat atau mendalami sedikit perikop dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 9, di mana Yesus mengutus ke-70 murid. Mereka pergi berdua-dua. Dan dikatakan bahwa, lihat aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Pergi berdua-dua. Karena juga tuayan memang banyak membutuhkan banyak pekerja. Yesus mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan damai sejahtera bagi rumah-rumah yang mereka kunjungi, bagi orang-orang yang mereka jumpai, membawa damai sejahtera, mewartakan Kerajaan Allah. Tentu ada syarat-syarat ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ke-70 murid yang pergi berdua-dua ini untuk mempersiapkan kunjungan Yesus ke kota yang hendak didatanginya. Dan kepada mereka diberikan suatu petunjuk supaya mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa pundi-pundi, jangan memberi bekal ataupun kasut, jangan memberi salam kepada orang di jalan. Ketika masuk ke rumah, tinggal di rumah itu dan sampaikan salam. Ketika mereka menerima salam akan tinggal, tetapi kalau tidak, salammu akan kembali kepadamu. Dan ini adalah suatu perutusan yang memberikan suatu peneguhan kepada setiap orang yang diutus dan juga kepada orang-orang yang mendengarkan berita penyampaian kabar gembira itu. Saudara, Yesus mengutus mereka pergi berdua-dua. Ini menunjukkan bahwa perutusan itu bukan perutusan seorang diri. Perutusan itu bukan perutusan untuk satu orang, tetapi perutusan komunitas. Kita diutus untuk bersama-sama sebagai satu tim, bukan kerja sendiri-sendiri. Dengan berdua-dua, di situ kita semakin diteguhkan satu sama lain dan semakin menyadari bahwa perutusan ini adalah karya bersama, bukan karya sendiri-sendiri. Tapi juga ketika perutusan itu dilakukan dan di situ menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, dengan ada kawan dalam perutusan, kita dapat menghadapi kesulitan dan tantangan itu secara bersama. Memang tidak mudah murid-murid Tuhan zaman sekarang ini dalam masuk ke dalam dunia dengan begitu banyak tantangan dan kesulitan. Perutusan bersama membantu kita untuk menghadapi setiap kesulitan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Memang bahaya. Karena menyadari hal ini, maka kita perlu untuk saling mendukung satu sama lain dalam perutusan ini. Jangan saling menjatuhkan. Jangan melihat bahwa ada dari gereja-gereja lain yang lebih daripada yang lain. Kita jangan melihat itu. Kita melihat suatu perutusan sebagai perutusan bersama. Untuk satu karya bersama. Mari kita bekerja sama dalam perutusan ini. Dan sekali lagi bahwa perutusan ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Damai sejahtera bagi kamu. Kita diutus untuk membawa damai dan juga supaya ada damai di sana perlu juga untuk disertai dengan penyembuhan orang-orang sakit. Menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan. Ini adalah perintah yang menyertai perutusan memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Dalam kitab suci, setiap perutusan senantiasa disertai dengan ini. Memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan. Dan ini penting bagi kita untuk melihat dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang diutus. Untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah,
tetapi juga untuk menyembuhkan orang-orang sakit, supaya banyak orang memperoleh pemulihan dan kelegaan. Kita sadari bahwa orang-orang sakit di seputaran kita begitu banyak. Begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita menyatukan hati kita untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah ini, tetapi juga dengan mendoakan orang-orang sakit supaya mereka menjadi sembuh, supaya mereka memperoleh pemulihan dan kekuatan, supaya kembali dan seperti kita yang lain dapat bersukacita dalam setiap kehidupan ini, memperoleh pemulihan yang merupakan juga kebahagiaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami ucap syukur kepadamu atas perutusan yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk mendahului Engkau mewartakan Injil Kerajaan Allah, menyatakan damai sejahtera dan juga menyembuhkan orang-orang sakit di sekitar kami. Kami mempersembahkan diri kami kepadamu sebagai orang-orang yang telah dibaptis dan Engkau utus dalam perjalanan pesiarahan kami. Berkati dan lindungilah kami senantiasa, agar kami teguh dalam tugas perutusan kami di tengah-tengah keluarga maupun di dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Berkatilah juga orang-orang yang kami layani, semoga damai sejahtera senantiasa ada dan tinggal dalam hati setiap kami dan juga dalam hati keluarga-keluarga dimanapun yang kami layani dan keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Berkatilah juga saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang mengalami sakit penyakit dan belum sembuh, yang mengalami juga kesulitan dalam tantangan hidup mereka. Semoga Engkau memberikan peneguhan dan pemulihan kepada mereka, agar juga mereka dapat mengalami kebahagiaan di dunia ini dan juga mengalami damai sejahtera dalam mengikuti Engkau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda dapat subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menulis pada kolom komentar ataupun memberikan catatan-catatan atau masukan apresiasi, silakan menulis juga di kolom komentar. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada siapapun, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.